Kagak naon sudah ngedit giling ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngedit Alhamdulillah, mah baik. alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum PAI. Perkenalkan, nama saya Randy Febrianto, lokal 5C Prodi Pendidikan Agama Islam atau PAI. Di sini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama, fungsi dan ruang lingkup pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas. A. Pengertian telaah kurikulum PAI. Telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. B. Fungsi pendidikan agama Islam di SMA. Pendidikan agama yang diselenggarakan di sekolah menengah atas berfungsi untuk 1. Mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia peserta didik secara optimal yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. 3. 2. Penanaman pedoman kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhir kelak. 3. Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial. Yang keempat, penyiapan dan penyaluran peserta didik untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Yang C, ruang lingkup pendidikan agama Islam di SMA. 1. Pengajaran keimanan. 2. Pengajaran akhlak. 3. Pengajaran ibadah. 4. Pengajaran fikih. 5. Pengajaran Al-Quran. 6. Pengajaran sejarah Islam. Materi yang kedua adalah kurikulum KBK. A. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu kurir, yang berarti pelari, dan kurure yang berarti tempat berlari. Dalam sejarah kurikulum merupakan suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis awal atau sampai dengan finish. B. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK atau kurikulum 2004 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004, walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkan. Secara materi, sebenarnya kurikulum ini tidak berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara murid belajar di kelas. Yang C, komponen utama KBK. 1. Kurikulum hasil belajar. 2. Penilaian berbasis kelas. 3. Kegiatan belajar mengajar. 4. Pengolahan kurikulum berbasis sekolah. Materi yang ketiga adalah kurikulum 2013. A. Pengertian kurikulum 2013. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurure, yang artinya tempat terpacu atau tempat berlomba, yang berarti jarak tempuh lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. B. Karakteristik kurikulum 2013. A. Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, mata pelajaran, dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar. B. Kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara okotologi mengenai kompetensi yang harus dipelajari. Yang C. Kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran. Yang materi yang keempat adalah konsep kurikulum pendidikan Islam. A. Pengertian konsep kurikulum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konsep berarti rancangan atau urang surat, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. B. Komponen kurikulum pendidikan Islam. 1. Tujuan. 2. Materi atau bahan ajar. 3. Metode pendidikan. 4. Evaluasi hasil belajar. C. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. 1. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuannya dan kandungannya. Metode, alat-alat, dan teknik yang bercorak agama. Segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan agama dan akhlak dan berdasarkan
D. Pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. 1. Tujuan pendidikan dalam kisah Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat bermacam-macam kisah yang berdasarkan tokohnya bisa dikategori berbagai berikut. Kisah para rasul dan nabi yang menyangkut dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang terjadi serta sikap para penentang kisah-kisah yang berkaitannya. Kelompok yang terakhir adalah A. Konsep dasar KTS. Kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, khususnya oleh guru dan kepala sekolah yang melaksanakan pendidikan. B. Tujuan KTSP. KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru mengembangkan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan perubahan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. C. Landasan pengembangan KTSP. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan. Yang D atau yang terakhir, komponen KTSP. Komponen KTSP tersebut secara garis besar mencakup 1. Visi dan misi satuan pendidikan. 2. Tujuan pendidikan satuan pendidikan. 3. Struktur muatan KTSP. 4. Kalender pendidikan. 5. Silabus. Dan yang keenam adalah RPP atau BSNP 2006. Inilah cukup saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.